Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan suatu pandangan terkait dengan satu pengembangan dari ilmu ekonomi, yaitu ekonomika kelembagaan. Ekonomika kelembagaan sendiri itu merupakan salah satu pengembangan yang dibangun dari ekonomika neoklasik dan juga memberikan berbagai bentuk kritik terkait dengan ekonomika klasik dan neoklasik yang itu berkembang cukup lama. Perkembangan ilmu ekonomi hari ini mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga beberapa hal terkait dengan beberapa teori ekonomi fundamental itu mendapatkan beberapa perubahan-perubahan yang cukup fundamental. Beberapa hal itu meliputi bahwa kondisi dari dasar teori ekonomi yang berbasiskan pada kondisi bahwa pasar itu yang sempurna, kondisi-kondisi dasar yang itu merupakan suatu kondisi yang berbasiskan pada kondisi ekonomi neoklasik, menunjukkan bahwa terdapat beberapa asumsi-asumsi atau kondisi yang itu tidak memiliki kondisi yang itu sesuai dengan kondisi real pada dunia nyata, sehingga kondisi dari hal tersebut memberikan suatu kontribusi terhadap bagaimana kemudian perkembangan ilmu ekonomi itu harus terbentuk. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas terkait dengan ekonomika kelembagaan yang merupakan salah satu pengembangan yang cukup fundamental dan memiliki suatu efek yang relatif cukup besar terhadap perekonomian secara lebih luas. Maka dalam kesempatan ini kita akan coba membahas secara konsep dasar dari ekonomi kelembagaan itu. Hal yang paling dasar dari ekonomi kelembagaan itu adalah bagaimana kemudian ekonomi kelembagaan itu memberikan suatu kritik tertentu terhadap beberapa asumsi-asumsi dasar dari ekonomika klasik. Kita tahu bersama bahwa ekonomika klasik itu mencoba membahas beberapa kondisi seperti bahwa pasar itu akan selalu sempurna. Kondisi yang sempurna itu ditunjukkan ketika ada transaksi di antara pembeli dan penjual di pasar itu mempengaruhi harga suatu barang. Tapi pada kenyataannya kondisi dari pasar itu tidak selamanya itu merupakan kondisi yang sempurna, karena masing-masing pihak yang ada di pasar itu tidak bisa memberikan kontribusi secara besar terhadap efek yang ditimbulkan di situ. Kemudian yang kedua itu adalah eksternalitas. Kondisi eksternalitas kita tahu bahwa hal-hal tertentu yang itu ada di pasar itu tidak selamanya akan bisa ditangkap oleh biaya yang itu ditimbulkan oleh produsen yang ada di situ, sehingga kondisi dari eksternalitas itu sendiri merupakan biaya-biaya tambahan yang itu tidak dapat dihitung secara real dari kondisi transaksi yang terjadi antara kedua belah pihak, sehingga dari hal itu akan menimbulkan suatu kondisi eksternalitas yang muncul di situ, baik itu kondisinya positif ataupun negatif. Hal ketiga adalah bahwa kondisi dari public goods, di mana ada beberapa barang-barang yang itu merupakan kebutuhan real dari masyarakat hari ini, itu tidak dapat diciptakan oleh pasar, karena pasar hanya akan melihat atau hanya akan memberikan suatu barang itu sesuai dengan apa yang diminta oleh masyarakat atau oleh konsumen. Tetapi kondisi itu kadang-kadang ada beberapa yang ketika dia tidak profitable, maka hal itu akan punya dampak terhadap barang-barang yang tidak bisa diciptakan oleh pasar sendiri, sehingga dari hal tersebut akan memunculkan bahwa ada beberapa barang yang disebut sebagai public goods itu. Nah, yang ketiga adalah kondisi informasi di pasar itu tidak akan selalu sempurna, bahwa kondisi di pasar itu akan menghasilkan suatu kondisi antara pihak satu dengan pihak yang lain itu memiliki informasi yang itu berjenjang. Artinya terdapat gap antara penjual dan pembeli, antara pihak satu dengan pihak yang lain, sehingga dari kondisi itu nantinya kita akan memiliki dampak bagi kerugian pada salah satu pihak. Nah, dari hal tersebut maka ekonomi kelembagaan mencoba melakukan suatu definisi ulang atau mengembangkan suatu konsepsi yang sebenarnya sudah ada pada neoklasik dengan cara memberikan suatu kontribusi tertentu terhadap beberapa hal yang itu merupakan beberapa asumsi yang sebenarnya pada awalnya itu tidak diatur pada ekonomi neoklasik. Nah, maka kelembagaan itu sendiri itu memiliki beberapa definisi yang itu merupakan suatu pengembangan yang coba dibangun, di mana kita akan tahu bahwa kelembagaan itu memang secara normatif dinilai bahwa suatu kondisi ekonomi, suatu hubungan interaksi antara produsen dengan konsumen itu akan selalu memiliki suatu bentuk interaksi, di mana interaksi itu tidak selalu hubungannya itu hanya hubungan ekonomis saja, tapi hubungan antara satu dengan kedua belah pihak, konsumen dan produsen itu juga akan memiliki satu value tertentu. Nah, value itulah yang tidak mampu dimunculkan oleh ekonomi atau ekonom klasik.
Nah, dari hal tersebut maka ada beberapa ekonom yang coba memberikan jawaban atas kondisi yang itu terjadi dalam perkembangan ilmu ekonomi itu. Nah, salah satunya adalah Douglas C. North tahun 1991 coba menjawab bahwa terdapat suatu nilai institusi di mana institusi itu dimaknai sebagai aturan, constraint yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi antar satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, hal ini tentunya akan memiliki suatu implikasi bahwa hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang dinilai dengan suatu kondisi value tertentu antar pihak tersebut itu menjadi suatu bagian bahwa aturan yang dibangun itu memiliki suatu konsekuensi bahwa pihak satu dan pihak yang lain itu harus memiliki suatu aturan-aturan tertentu yang itu punya dampak terhadap transaksi yang akan mereka lakukan. Nah, aturan tersebut itu bisa terdiri dari aturan yang formal, kemudian aturan yang informal, bahkan aturan-aturan seperti konvensi, adat istiadat, kemudian sistem nilai yang itu berlaku pada budaya-budaya tertentu, kemudian penegakan atas aturan tersebut itu juga menjadi sesuatu yang itu bisa dimunculkan. Sehingga kalau kita lihat misalnya dalam kondisi saat ini, bahwa ketika interaksi antar individu itu terbentuk tanpa suatu norma, tanpa suatu aturan tertentu, di mana satu pihak dengan pihak yang lain itu memiliki suatu kehendak bebas atau free will, itu akan membentuk hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain itu memiliki hubungan yang sangat-sangat hedonis, yang sangat-sangat kemudian memiliki hubungan yang pragmatis, hanya sebatas bentuk transaksi saja. Tetapi ketika ekonomi itu dipahami sebagai suatu aturan tata nilai tertentu, maka hubungan antara konsumen dan produsen itu tidak hanya hubungan yang pragmatis, tetapi hubungannya itu bisa memiliki value tertentu. Artinya ada satu kondisi bahwa konsumen itu membutuhkan barang dari produsen itu tidak hanya sebatas nilai konsumsi yang dihasilkan di situ saja, tetapi ada satu nilai tertentu bahwa dari suatu produk itu akan memiliki satu value yang itu akan dinikmati oleh konsumen itu sebagai bagian dari proses konsumsi yang dilakukan oleh individu tersebut. Nah, dari hal tersebut maka sebenarnya ketika aturan itu dibentuk dalam suatu mekanisme ekonomi secara utuh, itu akan membentuk satu insentif bagi masyarakat, karena insentif itu kan dalam ekonomi merupakan sesuatu yang itu diperlukan, karena ketika misalnya masyarakat itu tidak memiliki satu nilai insentif tertentu, maka orang, individu ataupun masyarakat itu tidak akan memiliki satu tindakan atau pengambilan keputusan tertentu terkait dengan insentif yang itu ditimbulkan. Nah, aturan itu harus dibentuk menjadi suatu yang itu sifatnya memberikan insentif, sehingga ketika insentif itu terbentuk, kemudian hal itu nanti akan menjadi suatu tatanan. Nah, tatanan itulah nanti yang akan mengurangi suatu bentuk ketidakpastian. Jadi ketidakpastian yang itu terjadi misalnya dalam pasar, ketika konsumen, produsen saling bertransaksi di pasar, ketika satu pihak dengan pihak yang lain itu dalam pasar, dalam kondisi real di pasar itu menunjukkan bahwa kondisi asimetri informasi antara satu pihak dengan pihak yang lain, maka ketika ada aturan tertentu, maka pihak satu dan pihak lain itu bisa saling bertransaksi dengan baik karena kedua belah pihak itu sudah memberikan atau sudah memahami satu bentuk aturan yang ada di pasar, sehingga kedua-duanya itu akan memiliki insentif untuk bertransaksi di situ. Nah, hal itulah yang kemudian menjadi salah satu bentuk di mana kelembagaan itu menjadi sesuatu yang itu penting di situ. Nah, ada beberapa karakteristik yang itu akan menjadi sarana yang itu fundamental dalam ekonomi kelembagaan. Jadi menurut Challen tahun 2000 itu menjelaskan bahwa kelembagaan itu secara sosial diorganisasi dan akan selalu didukung. Jadi berapa bentuk kelembagaan seperti tata nilai, budaya, kultur yang muncul dalam masyarakat, kemudian aturan-aturan formal dan informal yang itu sudah ditentukan oleh pemerintah, itu ketika itu akan bisa menjadikan suatu nilai insentif bagi masyarakat, bagi seluruh konsumen ataupun produsen, maka itu harus kemudian direorganisasi atau dibentuk menjadi suatu tatanan yang itu formil. Sehingga ketika tatanan itu formil, kemudian didukung dengan suatu nilai tertentu yang diakui oleh beberapa individu dalam suatu masyarakat itu, maka itu akan menjadi sesuatu yang itu nanti menciptakan satu nilai insentif bagi masyarakat. Yang kedua, bahwa kelembagaan adalah aturan-aturan formal dan konvensi informal, serta tata perilaku atau codes of behavior. Jadi ketika suatu tatanan, suatu nilai itu tidak bisa dibentuk dari
suatu perilaku atau suatu tatanan tertentu itu adalah suatu kondisi yang free will atau sesuatu yang itu bebas. Padahal pada kenyataannya manusia itu harus kemudian diberikan suatu nilai aturan, karena tanpa adanya aturan, tanpa adanya suatu intervensi terhadap hubungan antar satu dengan yang lainnya, maka itu akan menciptakan satu nilai disinsentif. Karena kondisinya adalah bahwa kondisinya ketika misalnya satu pihak dengan pihak yang lain itu memiliki suatu kondisi tersebut, maka itu akan berimplikasi terhadap hal yang lain. Yang ketiga adalah kelembagaan secara perlahan akan berubah mengikuti kegiatan yang itu dipandu dan dihalangi. Nah, yang keempat, kelembagaan juga mengatur larangan dan persyaratan-persyaratannya. Sehingga dari hal tersebut maka secara umum kondisi dari klasik dan kelembagaan atau ekonomi klasik dan ekonomi kelembagaan itu memiliki suatu kondisi bahwa dua hal tersebut itu menciptakan satu bentuk yang berbeda. Yang pertama, kalau kita lihat dari ekonomi neoklasik itu kondisinya sangat materialistik, sementara kalau ekonomi kelembagaan kita bisa melihat bahwa dia itu sangat idealistik. Jadi di satu sisi itu orientasinya hanya terhadap suatu bentuk materi, sementara di sisi yang lain itu mencoba membangun satu kondisi di luar hanya batas materi saja, tetapi ada berbagai value yang ada di situ. Kemudian ada hal yang berbeda, misalnya ada antara klasik neoklasik yang cenderung fokus terhadap komoditas dan harga, sementara kelembagaan itu fokus terhadap transaksi. Kemudian ekonomi neoklasik berfokus terhadap hanya satu bidang ilmu, yaitu ilmu ekonomi saja, tetapi ekonomi kelembagaan mengembangkan satu value bahwa ekonomi itu tidak berdiri sendiri. Ilmu ekonomi itu bisa berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga hari ini kita bisa menemukan bahwa kondisi dari ilmu ekonomi itu juga menjawab berbagai isu terkait dengan kesehatan, isu terkait dengan perilaku manusia, isu terkait dengan psikologi dan lain-lain yang itu berkembang sampai saat ini, sehingga ilmu ekonomi akan menjadi sesuatu yang itu lebih luas dan melingkupi berbagai hal yang sekarang ini mulai berkembang sampai saat ini, sehingga hal ini menjadi salah satu bagian penting dalam perkembangan yang nantinya harus kita lihat sebagai kontribusi dari ekonomika kelembagaan. Nah, beberapa kontribusi pemikiran yang itu muncul dari ekonomi kelembagaan itu bisa dilihat dari beberapa ekonom yang itu menunjukkan bahwa seperti pemikiran dari ekonom yang itu telah mendapatkan Nobel Prize dalam economics seperti Ronald Coase dengan konsep tentang konsepsi terkait dengan perusahaan, terkait dengan firm. Kemudian Douglas Chenot yang coba mengembangkan bahwa institusi itu punya pengaruh terhadap kondisi makroekonomi atau ekonomi pembangunan. Kemudian Oliver Williamson yang itu juga coba membangun satu konsepsi kelembagaan baru, dan juga Elinor Ostrom yang coba membangun suatu konsepsi governance dalam ekonomi tersebut. Sehingga kita tahu bahwa pengakuan atau kontribusi pemikiran New Institutional Economics atau ekonomi kelembagaan itu menjadi sesuatu yang penting pada saat ini. Sehingga kontribusi itu harus kemudian bisa berkembang dan bisa memberikan satu kontribusi yang besar terhadap kondisi ekonomi yang itu lebih luas dan berbagai isu yang kemudian muncul di situ. Nah, dari hal tersebut saya rasa pengembangan dari ilmu ekonomi kelembagaan itu nantinya akan memiliki arah yang sangat beragam dan akan memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan teori ilmu ekonomi yang itu kontemporer dan berkembang pada saat ini. Hal itulah yang nantinya akan dapat kita bangun ketika kita mempelajari ekonomi kelembagaan secara lebih luas. Mungkin itu yang bisa kita bahas untuk pembahasan terkait dengan konsep dasar ekonomika kelembagaan. Demikian materi yang telah saya sampaikan terkait dengan ekonomika kelembagaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan akan memberikan satu sudut pandang yang berbeda terhadap pemikiran ekonomi yang sekarang ini sedang berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.